Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Para pemirsa dimanapun berada, ya kader-kader Muhammadiyah dari KM3 yang sudah bergabung, ya saya merasa bersyukur sekali pada malam ini kita bisa ya bersambung rasa insyaallah. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa bahasan kita malam ini ya pokok pikiran pertama, bahasan seri pertama. Oh ya, seri pertama. Jadi pokok pikiran pertama atau tafsir yang pertama dan pembahasan seri yang pertama. Kenapa? Karena berbicara tentang pokok pikiran atau tafsir mukaddimah anggaran dasar Muhammadiyah yang pertama ini memang sangatlah mendasar. Ya, tidak bisa kita bicarakan sambil lalu. Tidak bisa. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Irwan, ya pokok pikiran pertama adalah hidup manusia harus berdasarkan tauhid, mengesahkan Allah, tunduk patuh dan taat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Yang menjadi pertanyaan kepada kita, ya bagaimana cara bertauhid? Ya, sehingga kita bisa menjadi seorang yang bertauhid. Nah, gitu. Bagaimana cara kita memahami tauhid ini? Ini yang sangat penting. Karena kalau ditanya orang, kamu percaya enggak ya Allah itu satu? Mungkin semua orang akan menjawab iya. Kamu percaya enggak hanya Allah yang berhak disembah? Oh iya. Kita hanya taat kepadanya. Mungkin semua orang menjawab begitu, gampang. Tapi bagaimana sikap kita bertauhid ini ya supaya ya ketauhidan kita ini bermakna. Nah, gitu. Maka ada prosesnya. Ya, ada prosesnya. Oleh karena itu Allah memberikan gambaran kepada kita. Ciri-ciri orang yang bertauhid itu luar biasa. Ya, saya berikan satu contoh lah. Satu metafora gitu. Ya, satu amsal, ya satu misal, satu contoh orang yang tauhidnya baik itu diumpamakan oleh Allah. Silahkan nanti dibuka surat Ibrahim ayat 24 paling tidak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahainin biizni rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatazakkarun. Wah, ini menarik sekali ayat ini. Alam taro, nah, tidakkah kau perhatikan? Nah, gitu. Kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Bagaimana Allah membuat satu perumpamaan kalimat yang baik itu, kasyajaratin thayyibatin, bagaikan pohon kayu yang baik. Pohon kayu yang baik itu seperti apa? Cirinya pertama asluha sabit. Akarnya menghunjam kuat, berpegang teguh di bumi. Akar pancarnya itu kuat sekali. Wa far'uha fis sama, dahan dan rantingnya menjulang langit. Jadi kalau waktu terik panas matahari kita bisa berlindung dari sengatan panas matahari. Walaupun datang angin badai menghantamnya tidak akan tumbang. Mengapa? Karena asluha sabit, akarnya terlalu kuat menyatu dengan bumi. Kuat. Apa cukup dengan itu? Tidak. Tu'ti ukulaha kullahainin biizni rabbiha. Dengan izin Allah, ya,
pohon kayu itu berbuah di setiap masa. Itu berbuah. Ini perumpamaan yang diberikan oleh Allah. Wa yadribullahul amsala lin-nasi la'allahum yatazakkarun. Jadi perumpamaan itu diberikan oleh Allah kepada kita agar kita ingat. Lalu pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan kalimatan thayyibah itu? Kalimat yang baik itu. Kalimat yang baik itu adalah kalimat tauhid. Syahadat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi kalimat tauhid ini harus menghunjam di bumi hati kita. Nah gitu. Jadi bukan di lidah kita. Kalau di lidah kita nanti tidak punya kekuatan. Harus di hati. Makanya kalau kita mau, ya artinya bertauhid dengan baik, prosesnya ya pertama i'tiqadu bil qalb. Nah gitu. Jadi keimanan kepada keesaan Allah itu harus terikat kuat di dalam hati kita. Harus terikat kuat. Tanpa keraguan sedikit pun. Ya. Jadi keimanan kita kepada keesaan Allah itu harus terikat kuat. Ya, bagaikan ya perumpamaan yang baru saja saya sampaikan dalam surat Ibrahim ayat 23 itu. Asluha sabit, akarnya menghunjam ke bumi. Bumi hati kita maksudnya di situ. Ya, kuat. Itu sebabnya secara selintas saya katakan bahwa orang yang imannya itu terikat kuat di dalam hati, itu hati itu lalu punya ciri, ya gitu, ya. Wa iza zukirallah, apabila disebut nama Allah, ya, wajilat qulubuhum, gemetar hatinya. Teringat dia akan kemahakuasaan dan kebesaran Allah. Ini luar biasa itu. Ya, tapi kalau ada orang menyebut nama Allah itu terus tidak ada getaran dalam hati, berarti hatinya mati, terlepas dari iman itu. Terlepas dari tauhid itu. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadat hum imanan. Jadi apabila dibacakan ayat-ayat Allah, peringatan-peringatan Allah itu bertambah keimanannya. Ingat, iman itu bertambah karena cirinya bertambahnya amal. Yazudu wa yankus, dia bisa berkurang karena keringnya amal ibadah kita. Nah, jadi begitu. Yang pertama. Ya, hati. Makanya kalau soal beriman itu kan bukan kepentingan Allah, kepentingan manusia. Itu sebabnya la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam kita bertauhid, itu tidak ada. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Karena Allah telah memberikan satu keterangan mana jalan yang hak dan mana yang jalan yang sesat, yang batil. Tinggal kita pilih kok. Dalam ayat yang lain, al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Agama yang hak itu artinya keyakinan yang hak itu pertama, tauhid itu ya. Adalah bertauhid kepada Allah. Ya. Jadi seperti itu. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, a'lamu bi ilmil yaqin. Nah, tentang keesaan Allah itu harus kita ketahui dengan ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, ya, bisa dipertanggungjawabkan dari dunia sampai akhirat. Nah, gitu. Jadi kita mempelajari tauhid ini, ya, harus berdasarkan Quran dan Sunnah Rasul. Karena hanya dengan Sunnah dan Rasul kita akan dapat memahami tentang keesaan Allah itu secara benar. Jadi a'lamu bi'il yakin. Diketahui tentang keesaan Allah itu dengan ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, ya, baik di hadapan manusia di dunia maupun di hadapan Allah di akhirat kelak. Nah, dengan ilmu. Nah, sehingga betul-betul orang, ya, istilahnya orang Muhammadiyah itu beramal ilmiah. Gitu. Jadi beramal sesuai dengan ilmu yang dipahami, ya, yang diyakini kebenarannya dan mampu dipertanggungjawabkan. Nah, jadi begitu. Bi ilmil yakin.
ilmu yang diyakini. Ya. Nah, oleh karena itu kalau kita mau memahami tentang keesaan Allah ini, ya, ada beberapa pendekatan yang harus dilakukan. Ada beberapa pendekatan yang harus dilakukan. Dan ini diwarisi oleh para salafus saleh. Ya. Ya, nanti bisa dibaca tentang kebenaran tauhid, ya, para salafus saleh, Ibnu Taimiyah. Pada zaman Nabi tidak ada ilmu tauhid. Tapi tauhid itu memang menyatu dalam setiap gerak langkah, ya, para sahabat Nabi, ya kan gitu. Tapi tauhid sebagai suatu ilmu belum ada, tersusun rapi, belum ada. Ya, memang dalam Quran ya itu isinya di situ kan gitu. Ya toh. Tapi tauhid sebagai suatu ilmu yang tersusun belum. Ya. Nah, oleh karena itu kalau kita mau memahami tauhid dengan benar, paling tidak kita ittiba kepada para salafus saleh, para tokoh-tokoh awal, baik itu Ibnu Taimiyah, ya toh. Ya, artinya kita kembali kepada Quran dan Sunnah Rasul. Yang umum pendekatan yang digunakan oleh para tokoh-tokoh Islam, ya, paling tidak ada 2 sampai 3 pendekatan. Ya, pertama disebut dengan istilah tauhid rububiyah. Nah, yang kedua tauhid uluhiyah. Yang ketiga tauhid asma wa sifat. Yang keempat tauhid mulkiyah. Nah, paling tidak 4 pendekatan pemahaman tauhid ini ya memberikan gambaran kepada kita bagaimana mentauhidkan Allah, ya, mengesahkan Allah, ya, dalam diri kita, gerak pikiran, angan-angan, ya, amal kita. Nah, gitu, ya. Nah, oleh karena itu paling tidak ini ada satu dululah ya kita bahas, ya, ya, pertama tauhid rububiyah. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan tauhid rububiyah? Yang dimaksud dengan tauhid rububiyah adalah meyakini tentang keesaan Allah. Nah, ya. Meyakini tentang keesaan Allah. Hanya Allah yang Maha Kuasa yang menciptakan, yang memiliki, yang mendidik, mengatur dan memelihara seluruh alam. Nah, ini saya buatkan satu redaksi yang kira-kira mudah untuk kita pahami. Ada kata kunci di situ 4. Ya, nah, saya ulang, meyakini tentang keesaan Allah, hanya Allah yang Maha Kuasa menciptakan. Nah, diciptakan tanpa bantuan siapapun, tanpa perintah siapapun. Itu kehendak Allah sendiri, gitu. Tanpa bantuan siapapun. Diciptakan, setelah diciptakan lalu dimiliki sepenuhnya oleh Allah. Ya, ini kata kunci yang kedua. Dimiliki sepenuhnya oleh Allah. Lalu kata kunci yang ketiga, lalu yang dimiliki, yang diciptakan dan dimiliki oleh Allah itu dididik, diatur, dipelihara oleh Allah. Ini kata kunci yang ketiga. Lalu yang terakhir pertanyaannya, apa yang diciptakan, apa yang dimiliki, apa yang diatur, dipelihara oleh Allah? Kata kunci yang keempat adalah alam. Pakai ain bukan pakai alif, ya. Alam. Lalu pertanyaannya, apa itu alam? Gitu. Kullu ma siwallahu fahuwa alam. Selain dari Allah itu adalah alam. Nah, gitu. Wah, ini kalau dibahas cukup banyak. Cukup banyak, ya kan? Ya, selain dari Allah itu adalah alam. Ya. Kalau kita bagi secara sederhana,
dari sisi periodisasi, orang akan mengatakan ada alam dunia, ada alam akhirat. Tapi menggunakan kata alam juga. Itu sudah menjadi bahasa kita, ya kan gitu. Ada alam dunia, ada alam akhirat. Jadi seluruh siklus kehidupan di dunia ini diciptakan oleh Allah. Lalu akhirat yang kita hanya yakin adanya, belum pernah kita membuktikan, hanya informasi dari wahyu ilahi, ya kita menerimanya, kita mengimaninya. Nah, gitu. Kalau dilihat dari sisi sifatnya alam itu, ya ada yang konkret, ada yang abstrak. Ada yang bisa disurvei, diteliti sebagai objek berpikir manusia, ada yang tidak bisa. Ada yang tidak bisa. Ya, tak. Nah, setelah itu kalau kita lihat dari sisi lain, macamnya banyak. Ada alam manusia. Orang menggunakan alam juga. Alam manusia. Nah, alam manusia pun juga tidak semuanya bisa kita pahami. Ya, kita sadarlah karena memang Allah menyatakan, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Aku tidak memberikan kamu ilmu kecuali sedikit saja. Bahkan diri kita saja tidak semuanya bisa kita pahami. Mengapa? Karena manusia terdiri dari dua dimensi yang bertentangan sifatnya. Yang bersifat zahir dan yang bersifat rohaniah. Yang bersifat psikis. Ya, ruh. Nah, ya kan? Bila ruh tidak menyatu dengan jasad, konsep mati sudah itu. Ya, toh? Sekarang kalau bertanya jasad manusia bisa kita teliti. Ya. Tetapi ruh, kulir ruh min amri rabbihim. Ruh itu urusanku, firman Allah. Tidak usah kamu bicara tentang ruh, akan menghabiskan energi kamu. Gitu. Kira-kira begitu. Walaupun berkali-kali dalam Al-Quran, wa fi anfusikum afala tatafakkarun, di dalam dirimu mengapa kau tidak berpikir tentang dirimu. Gitu. Diri kita ini juga objek berpikir oleh diri kita untuk diri kepada diri kita, ya kan gitu. Itu baru manusia. Belum lagi alam yang lain. Ada alam hewan. Ya. Berbagai macam. Tidak ada yang sia-sia diinformasikan oleh Allah dalam Al-Quran. Semua hewan itu bertasbih memuji Allah. Menarik sekali itu. Ya, toh? Bagaimana burung-burung itu mengembangkan sayapnya sambil memuji kebesaran Allah. Luar biasa, burung itu lebih taat kepada Allah daripada kita. Bisa saja begitu. Jadi alam hewan, ya, ada alam nabati, tumbuh-tumbuhan, ya, luar biasa itu. Ada tumbuh-tumbuhan, ada alam jin, ada alam malakut, alam malaikat, bumi, langit dengan seluruh isinya dan ada di antara keduanya semuanya. Wah, ini alam. Silakan kau nalar itu. Diciptakan oleh Allah. Bumi tempat kita berpijak ini, Allah memilih bumi ini tempat kita diam. Memang bumi ini paling tepat, planet yang paling tepat untuk tempat kita tinggal. Ya, bukan di bulan, apalagi di matahari. Nah, oleh karena itu diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diciptakan, dimiliki, diatur. Kita kembali, diri kita ini bukan milik diri kita. Makanya orang bertauhid tidak akan mungkin sombong. Ya, karena dia sadar dirinya ini diciptakan oleh Allah, dimiliki sepenuhnya oleh Allah, dan tidak akan mungkin menggunakan hidup ini sesuai dengan kehendak pribadinya. Nah, karena dia sadar ini milik Allah, maka harus, ya, hidup ini difungsikan sesuai dengan kehendak pemiliknya. Itu orang bertauhid itu begitu. Ya, sesuai dengan kehendak pemiliknya, bukan sesuai dengan kehendak hawa nafsu kita. Tidak begitu. Walaupun kenyataannya banyak yang begitu. Banyak yang begitu. Nah, jadi seperti itu.
Ya boleh saja kita mengatakan, ya mungkin Mas Ir punya calon istri, ya kamu adalah milikku, ya aku adalah milikmu. Itu sebatas di dalam lidah kita, ya. Ya bisa saja kita mengatakan begitu, tapi sangat terbatas itu. I belong you and you belong to me, boleh. Tapi ingat, Cais itu milik Allah, kita ini juga milik Allah, kan gitu. Semuanya yang menentukan begitu. Makanya kalau kita mencintai seorang calon istri, cintai dia sesuai dengan kehendak pemiliknya, gitu. Wah, luar biasa itu. Luar biasa itu. Ya. Nah, jangan kita merasa bumi kita, tempat kita berpijak ini milik mutlak diri kita. Jangan, itu keliru. Orang bertauhid tidak akan pernah merasa seperti itu. Ya. Dia merasa betul ini kesempatan diberikan oleh Allah menginjakkan kaki di bumi Allah ini sangat terbatas, sehingga dia akan sangat ekstra hati-hati menggunakan langkahnya di bumi ini, tidak sembarangan. Itu sebabnya kita disinyalir oleh Allah dalam Al-Quran itu, wala tamsi fil ardi maroha, jangan kau berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Orang bertauhid tidak akan mungkin menjalani hidup ini dengan sombong, tidak akan mungkin. Nah, jadi seperti itu, ya. Nah, semuanya diciptakan. Bumi tempat kita berpijak. Apapun yang tumbuh, kekayaan yang ada di dalamnya, kita diberi hak memiliki oleh Allah. Rezeki dari Allah, semuanya dari Allah. Ya. Namanya rezeki itu dari Allah. Ya. Apakah semua harta yang kita miliki itu rezeki dari Allah? Oh, tidak. Tidak itu. Iya, tidak. Namanya rezeki itu mesti halal, karena itu pemberian Allah. Kalau tidak halal bukan rezeki namanya. Gitu. Bukan rezeki namanya. Namanya apa itu, Ustaz? Ya harta saja yang kita dapatkan. Ya, tapi bukan rezeki. Ya. Jadi artinya sesuatu yang kotor. Sesuatu yang tidak bersih. Ya. Rezeki yang selain rezeki itu kotor. Ya rezeki itulah yang bersih, ya berkembang, ya kan? Nah, aja begitu. Nah, bumi langit dengan seluruh isinya ini diatur, begitu. Makanya di dalam Al-Quran surat Al-A'raf Allah berfirman, Inna rabbakumullahu allazi ya khalaqas samawati wal ard. Ayat 54. Sesungguhnya yang mengatur kamu, ya, yang mengatur kamu, mulai sejak kamu lahir sampai kamu hidup sampai mati gitu ya. Itu Allah yang menciptakan langit dan bumi. Itu baru satu contoh. Belum lagi alam jagat raya ini diatur oleh Allah. Bumi ini beredar mengelilingi sumbunya limustaqarrin laha. Nah, silahkan ini menjadi objek berpikirmu. Ditantang kita dalam surat Ar-Rahman. Tantang kita oleh Allah. Ya ma'saral jinni wal ins. Hai jin dan manusia. In istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ard. Kalau kamu ingin menjelajahi langit dan bumi itu, silahkan kau survei, cari hikmah yang ada di dalamnya, rahasia yang ada di dalamnya. Ya, wala tanfuzuna illa bisultan, dan kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ditantang kita. Nah, sampai seperti itu. Nah, kita kembali. Ya. Jadi semuanya, makanya Allah menyatakan dalam Al-Qur'an yang diciptakan tadi, yang dimiliki, wa ma khalaqtaha batila. Tidak ada yang diciptakan oleh Allah itu batil, tidak ada. Baik kita suka atau tidak, baik yang dilarang atau yang diperintahkan, baik yang halal maupun yang haram, semuanya punya manfaat, tidak ada yang batil. Nah ini kita baru bicara tentang tauhid rububiyah. Ya, ada 15 menit ini sudah lebih. Oke, ini udah 20 menit Ustaz. 25 menit ini luar biasa. Ya, ini sebagai pancingan, mari kita berdialog. Ya. Jadi yang jelas ada kata kunci dalam tauhid rububiyah tadi itu ada 4. Ya.
Kita meyakini hanya Allah yang Maha Kuasa menciptakan tadi. Nah, setelah diciptakan dimiliki sepenuhnya. Ya. Lalu setelah dimiliki diatur, dipelihara. Tadi sudah saya berikan contoh Qur'annya menjelaskan begitu. Nah, setelah itu yang diciptakan, dipelihara itu apa? Alam. Alam manusia. Sekarang kita tidak usah bicara alam yang lain dulu. Alam manusia dulu. Alam manusia dulu. Karena ini manusia yang akan bertauhid. Betul, Ya. Jadi bukan kambing, bukan hewan, tapi hewan. kita dulu. Ya, bagaimana? Karena di situ kan hidup manusia harus bertauhid. Nah, itu. Kita bicara tentang diri kita. Lalu bagaimana? Nah, ini mudah-mudahan ini gambaran ini bisa memberikan daya sugesti kepada seluruh kader Muhammadiyah KM3 kapanpun dimanapun berada. Mari ya kita sambung rasa, sambung pikiran. Semoga dengan adanya sambung rasa, sambung pikiran ini ya pemahaman kita sedikit meningkat. Baik. Kayaknya saya kembali. Kayaknya sudah ada yang mau bertanya kayaknya ini Ustaz. Mungkin ada yang bertanya di Zoom ya. Nanti kalau tidak ada yang bertanya, aku yang bertanya. biar enak. Ini sebenarnya menarik kajian kita pada malam hari ini ya, terkait dengan tauhid yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Barusan yang pertama ya, istilahnya tauhid rububiyah. Mungkin ada yang bertanya? Ada. Mungkin secara langsung bisa, atau kalau enggak bisa lewat chat Zoom ya, untuk bisa bertanya di situ. Iya, Silakan. Tolong nanti yang mau bertanya dicatat pertanyaan. Silakan bisa diaktifkan Al-Mahruz. Silakan bisa mengaktifkan bagus mikrofonnya. Di unmute ya. Di paling bawah itu mikrofonnya diaktifkan. Atau jika ingin yang bertanya juga silakan bisa lewat chatting atau bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya. Kalau tidak ada yang bertanya, aku yang bertanya. Oke. Mungkin juga baik itu di YouTube. Silakan buat teman-teman yang live streaming di YouTube juga bisa bertanya di kolom chat sehingga kalau boleh silakan. Sambil memikirkan pertanyaan, saya akan melontarkan pertanyaan. Ada. Ini sudah aktif ini. Ya. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aktifkan videonya ya, supaya kita bisa kenal. Silakan ulul albab bisa mengaktifkan videonya. Silakan. Sudah bisa langsung bertanya. Mana ulul albab? Mudah-mudahan tidak ada gangguan. Kayaknya mungkin ada gangguan ini. Oke. Mungkin sebelum yang lain bertanya. Sudah. Oke. Dipersilakan ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin. Maaf Ustaz, ini mau bertanya. Kan kadang-kadang tauhid manusia itu kan naik dan turun, supaya konsisten itu bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya Ustadz, keimanan seseorang itu kan naik turun. Seperti betul. Pasang surut air laut itu kan pasang surut. Ya, seperti air laut pasang surut ya. Mas siapa namanya tadi? Mas Ulul Albab. Namanya bagus sekali ini. Ulul Albab. Terima kasih ya pertanyaannya. Bagaimana supaya istiqomah dalam bertauhid ya kan? Ada kalanya iman itu kok bertambah berkurang, memang tadi saya katakan begitu ya. Nah, oleh karena itu kita memulai memahami tauhid itu dengan pendekatan yang benar, pendekatan Quran dan Sunnah ya, supaya kita betul-betul
a'lamu bi ilmil yakin, kita ketahui dengan ilmu yang kita yakini kebenarannya, biar semakin mantap, lalu semakin tersugesti, terpengaruh kita untuk menginternalisasikan di dalam diri kita. Ya, jadi itu. Memang ini ada pernah bertanya seorang sahabat, ya, namanya Sofyan itu. Ini hadis riwayat Muslim. Dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, berikan aku sesuatu yang tidak perlu lagi kutanyakan kepada orang lain, ya Rasulullah. Baik Sofyan, ya, saya memberitahu kamu, amantu billah, berimanlah kamu kepada Allah, bertauhidlah kamu, maksudnya itu, ya. Summastaqim, kemudian istiqomahlah kamu terhadap keimanan itu. Nah, kalau kita bicara tauhid, tauhid dan syariat tidak bisa dipisahkan. Ya, mesti ada keimanan kepada Allah, maka ada syariat yang diturunkan oleh Allah yang harus kita dramatisir dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu awalnya, makanya 15 abad yang lalu, kewajiban pertama bukan sholat, bukan menunaikan zakat, bukan apa. Kewajiban pertama adalah belajar. Iqra. Hampir semua mufassirin, ya, menjadikan ayat 1 itu dalam surat Al-Alaq yang turun pertama 5 ayat itu sebagai dasar wajibnya kita belajar. Wajib belajar dulu. Nah, gitu. Nah, dengan belajar, dengan paham, baru kita beramal dengan benar. Nah, biasa itu Mas Ulul Albab, ya, memang Nabi menyatakan al-imanu yazudu wa yanqus. Tauhid itu, iman itu ada kalanya bertambah, ada kalanya berkurang. Bertambahnya karena bertambahnya amal, berkurangnya karena keringnya amal kita. Nah, oleh karena itu bagaimana caranya? Ya, sering-sering kita membaca Al-Quran itu, baca, terus baca maknanya, pahami maknanya supaya kita terpengaruh. Ya, tinggalkan segala sesuatu yang sia-sia. Tinggalkan. Ya. Ya, kita boleh menggunakan media, tapi jangan diperbudak oleh media. Jangan. Ya, jangan diperbudak oleh media. Nah, karena ada orang kadang-kadang tidak sadar, kalau sudah buka media berjam-jam, akhirnya apa? Terlambat tidur, terlambat juga sholat bangun. Nah, ini kadang kita tertipu juga itu. Nah, makanya kita sering menghadiri majelis zikir, kata orang itu betul itu. Sering kita berdialog dengan Quran, kita baca. Sekarang medianya sudah luar biasa. Kemana saudara pergi, ke sana Quran bisa saudara buka, saudara bawa, ya kan? Ini luar biasa. Ya. Itu karena pertolongan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu ya Mas Ulul Albab, ya. Jadi begitu, ya, ciptakan lingkungan yang sehat supaya kita lebih terdorong untuk istiqomah. Itu sebabnya ada dulu pepatah Arab waktu kami masih MTS Muhammadiyah itu, ya, tahun 70-an itu, ya, al-wihdatu khairum min jalisisu. Menyendiri itu lebih baik daripada kita berteman dengan orang yang tidak baik. Apalagi kalau kita khawatir akan larut menjadi tidak baik. Sampai ada juga khairul zaman di majelis itu, ya. Khairul majelis, sebaik-baik majelis itu adalah, ya, kitab. Nah, gitu. Baca kitab, baca Quran, baca yang lain-lain. Nah, jadi begitu. Banyak sujud kepada Allah. Insya Allah supaya kita tidak terkontaminasi dengan pergaulan-pergaulan yang serba bebas tanpa memperhatikan nilai-nilai. Nah, jadi begitu. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, Ustaz. Ini masih berkaitan dengan pertanyaan tadi, Ustaz. Saya menambahkan pertanyaan. Ya. Ini kan bagaimana sih cara kita untuk mungkin ilmu tips untuk mempelajari ilmu apa dulu sih yang harus kita pelajari supaya tauhid kita itu kuat gitu. Betul. Ya, makanya tadi saya katakan membaca Quran. Jadi soal iman, tauhid itu ada di dalam Al-Quran. Ya, ketidakbaikan itu ciri-cirinya ada di dalam Al-Quran. Ya. Kebaikan-kebaikan itu ada dalam Al-Quran. Coba setelah baca, paling tidak baca maknanya. Ya. Setelah baca maknanya ditingkatkan, baca tafsirnya. Saya yakin kita tidak jadi mufassir, paling tidak kita baca terjemahan ya para mufassir itu. Ya.
terjemahan para mufassir itu, kita akan tersugesti. Belajar umpamanya, coba buka tentang kisah kisah para nabi. Itu diberikan kepada nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa? Karena dalam kisah para nabi itu ada ibrah. Ya, ada ibrah, ada pelajaran yang luar biasa. Pelajaran tentang etika, pelajaran tentang akhlak, maaf saya kurang kalau dengan kata etika. Bagaimana Yusuf umpamanya. Gitu. Coba baca surat Yusuf, ya tahu. Cuma berapa ayat saja itu. Baca, luar biasa bagaimana Yusuf ya seorang yang sangat tampan, ya. Tapi dia berjiwa tawadu. Dia tidak menyombongkan diri dengan ketampanannya. Dia bisa menjaga kesucian pribadinya, luar biasa. Walaupun digoda oleh Zulaiha, coba baca sejarah itu, ya. Dalam Al-Quran ini, ya, waktu digoda oleh Zulaiha untuk berbuat mesum, ya, tahu gelagat Zulaiha, ya toh, apa kata Yusuf? Hai Zulaiha, aku tahu kau memang cantik, katanya gitu. Tapi asijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Penjara itu lebih aku sukai daripada aku mengikuti kehendak hawa nafsumu untuk berbuat maksiat. Lebih baik aku masuk penjara. Ini bagi angkatan muda ini pelajaran yang sangat berharga ini. Luar biasa itu. Baca makanya nanti akan ketemu. Ya toh? Baca sejarah-sejarah para rasul, karena itu menjadi contoh bagi kita. Walaupun utamanya adalah ya sirah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi para rasul-rasul terdahulu diabadikan di dalam Al-Qur'an kisah-kisahnya untuk kita ketahui. Belum lagi Musa alaihi salam. Luar biasa lagi itu, ya. Ini sekedar 2 contoh ya saya berikan. Kalau membaca itu. Bagaimana Musa? Ya, waktu membantu anak putrinya Nabi Su'aib 2 orang itu, ya, meminumkan kambingnya, terus dia segera pulang. Begitu pulang, kok cepat sekali kau pulang, katanya Nabi Su'aib itu. Kenapa? Ini ada seorang pemuda yang membantu kami meminumkan kambing gini. Ini bukan pemuda biasa ini. Coba kamu undang dia. Yang satu disuruh mengundang, ya, yang satu disuruh mempersiapkan hidangan. Begitu sampai di sana, Musa itu dalam keadaan duduk-duduk santai di bawah suatu pohon yang daunnya hampir rontok semua. Kok kayaknya gadis itu kembali. Mungkin ada yang ketinggalan, katanya gitu. Begitu dekat, ya, disapa oleh gadis. Ada apa, Nona datang kemari? Gitu. Oh iya, saya diutus oleh orang tua saya mengundang Tuan. Dalam hati Musa itu, maaf ya, bersyukur sekali. Masa sudah diundang tidak dikasih makan, karena lapar banget dia. Ya, sejak dia lari dari istana Fir'aun itu menuju Kan'an berhari-hari itu. Bekal tidak ada, ya toh. Akhirnya oke, kalau begitu mau dia Musa. Gadis itu di depan, Musa di belakang. Tapi karena waktu sore sekitar jam 4 lebih itu, ya, di padang Sahara sana kalau sudah sore itu angin berhembus kencang. Saking kencangnya hempasan angin itu, tersingkaplah kain gadis itu. Gitu, tersikap. Dilihat pahanya dari belakang oleh Musa. Begitu melihat pemandangan seperti itu, lalu Musa mengadakan tindakan preventif supaya pemandangan yang sama tidak terulang lagi. Apa kata Musa? Hai Nona, berhenti sebentar. Ada apa Tuan? Sambil malu-malu itu gadis itu. Ada apa Tuan? Kalau Nona tidak keberatan, biar saja di depan, Nonya dari belakang. Nanti kalau jalannya belok ke kanan, lemparkan batu ke kanan atau katakan ke kanan, demikian juga sebaliknya. Oh ya Tuan, silahkan. Lalu Nabi Musa jadi depan. Kenapa dilakukan oleh Musa? Supaya pemandangan yang sama tidak terulang lagi, gitu. Kalau melihat, ya, aurat tidak sengaja secara reflektif melihat, insya Allah tidak berdosa kita. Tapi kalau kita bertahan melihat itu, berdosa, gitu. Ini kan luar biasa itu caranya Musa itu, ya. Jangan sampai pemandangan yang sama terulang lagi. Gitu. Biasanya mengambil kesempatan, Ustaz. Memberi kesempatan. Kalau lain, mungkin kalau
gimana anak muda sekarang ya kan, mungkin hai angin semakin kencang lah kau, mungkin begitu, dia diam-diam di belakang menikmati. Nah gitu. Nah tapi kalau Musa tidak. Nah begitu sampai pendek cerita ya, pendek cerita loh ini, begitu sampai ya diajak makan sama Nabi Shu'aib ya. Lalu dua anak Nabi Shu'aib itu masuk ke kamar, di hati si adik atau kakak itu bertanya-tanya, apakah yang dipilih saya atau adik saya, demikian juga adiknya begitu. Nah, jadi menjadi rebutan itu Musa itu. Setelah beberapa lama di sana, dalam Quran cerita Allah dalam Al-Quran ini, ya toh? Nah, ceritanya apa? Dua orang gadis ini ngomong, hai ayah, jadikanlah dia menjadi bagian dari keluarga kita, artinya jadikan dia mantu, kan begitu? Ya, akhirnya Nabi Shu'aib bertanya kepada anak, memangnya kenapa kamu minta dia menjadi bagian? Dia qawiyul amin, dia kuat dan terpercaya. Oh, makanya baca sejarah yang ada di dalam Al-Quran, jangan baca koping ho macam-macam itu. Ini habis, itu lagau, itu mau habis-habiskan energi, waktu itu. Nah kalau kita baca Quran, Quran isinya sejarah orang baik-baik sampai sejarah orang jahat-jahat yang harus kita hindari. Oke, baik. Gitu dia ulul albab ya. Semoga ini menjadi referensi juga nih untuk anak-anak muda, terutama di kalangan anak-anak muda Muhammadiyah. Ini ada pertanyaan lagi nih Ustaz. Dari bidang dakwah PDPM Purbalingga ini. Iya. Ada pemahaman tauhid versi Ibnu Taimiyah, ada juga yang memahami versi Asy'ariyah. Untuk Muhammadiyah sendiri condong kemana Ustaz? Oh iya, bagus. Jadi kalau saya sebut Ibnu Taimiyah, sebut Muhammad Abduh, sebut Jamaluddin Al-Afghani, sebut Muhammad bin Abdul Wahab, kita mencuplik itu karena beliau-beliau itu berbicara tentang akidah menurut Quran dan Sunnah. Kalau tidak menurut Quran dan Sunnah jangan diambil. Nah, jadi begitu. Karena ya Muhammadiyah itu memahami ya tauhid itu berdasarkan Quran dan Sunnah, bukan berdasarkan pendekatan kalam. Bukan. Pendekatan kalam itu tetesan pemikiran, pengaruh pemikiran Yunani itu. Banyak yang tidak benar. Ya ada yang benar ya, ada juga yang kurang pas, ya kan? Seperti umpamanya saya beritahu itu kan rekayasa ulama kalam itu, ya. Sifat umpamanya ditetapkan sifat Allah itu kidam. Mana Allah pernah menyifatkan dirinya dengan sifat kidam? Tidak ada itu. Ya. Kidam itu dalam konteks kebahasaan artinya dahulu yang ada mendahului. Sifat yang melekat kepada makhluk bukan kepada Allah. Ini contoh, ya toh. Ya. Makanya mengapa kamu menyembah abaukumul aqdam, nenek moyangmu yang dahulu? Gitu. Jadi seperti itu, ya. Makanya Allah berlindung dari apa yang disifatkan oleh manusia dalam Al-Quran begitu. Kalau Allah menyifatkan dirinya bagaimana? Kita gunakan Quran. Apa firman Allah? Allah itu wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Allah itu yang awal, yang akhir, yang zahir dan yang batin. Awal tidak diawali dengan segala sesuatu, tidak dimulai dengan segala sesuatu. Jadi awal dengan qadim berbeda. Nah, jadi seperti itu. Makanya kembali ke jargonnya Muhammadiyah, rujuk ilal Quran dan Sunnah. Kalau umpamanya kita sebut Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab, Jamaluddin Al-Afghani, lalu Syekh Muhammad Abduh, memang dia mengangkat itu berdasarkan Quran. Kalau enggak ya kita buang. Baca sekarang umpamanya buku Risalah Tauhidnya Syekh Muhammad Abduh. Saya kebetulan punya juga itu. Risalah Tauhid Syekh Muhammad Abduh. Luar biasa itu. Fitrah manusia membutuhkan bimbingan tauhid. Gitu loh. Ini atau ada benang merah pemikirannya gitu. Tapi bukan sekedar ada hubungan, tapi hubungan itu memang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Gitu loh. Tadi saya katakan a'lamu bi ilmil yaqin. Gitu. Kita ketahui tauhid itu dengan ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya di hadapan Allah, apalagi di hadapan manusia. Jadi seperti itu. Ada benang merah, tapi ingat bahwa Muhammadiyah itu bukan Wahabi, ya, bukan. Jadi Muhammad Abdul Wahab saja tidak pernah mengatakan dirinya Wahabi kok. Gitu. Ya, oke. Jadi seperti itu. Oke, itu ya yang bertanya tadi, mudah-mudahan bisa dari
Bagus bidang itu dakwah pertanyaannya, PDPM. bagus sekali itu. Ya, Bagus PDPM pertanyaan. Purbalingga ini ya. Semoga bisa mendapatkan juga referensinya Ustaz. Oh ya. iya betul. Oke. Nanti kalau mau baca ya, baca seperti tadi ya Risalah Tauhidnya Syekh Muhammad Abduh, atau Fathul Majid juga bicara tentang kitab tauhidnya Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, itu juga bisa dibaca itu ya. Demikian juga yang dipunyai oleh Ibnu Taimiyah ya toh, dan murid-muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nah gitu, mereka makanya ada benang merah pemikiran Keidahlan, karena mereka itu berbicara tentang itu berdasarkan Quran dan Sunnah. Nah, kalau tidak berdasarkan Quran dan Sunnah tidak akan diterima oleh Keidahlan. Oke, baik Ustaz. Jadi begitu. Ini ada pertanyaan lagi nih Ustaz dari YouTube. Erwa Muhammad, terkait dengan ilmu tauhid di Muhammadiyah dan Salafi, bisa dikatakan sama, namun dalam perjalanan materi tentang tauhid justru sering dikaji Salafi, namun kenapa di Muhammadiyah sendiri kitab khusus tauhid tidak terlalu banyak dikaji Ustaz? Oh iya, oke. Disampaikan di sini Ustaz. Mungkin begini, kalau kita mengatakan tidak terlalu banyak dikaji, kita harus punya data, ya. Betul Ustaz. Kita harus punya data, ya. Jadi Muhammadiyah itu ada majelis, ya. Ada majelis, ada kelompok, ada departemen lah kita kira begitu. Namanya Majelis Tarjih. Jadi kita punya manhaj, punya approach metodologi pemahaman. Itu kapasitasnya Majelis Tarjih. Nanti banyak yang di produk di situ itu. Betul. Ada, walaupun maaf ya, jadi para tokoh-tokoh Muhammadiyah awal menyampaikan juga sesuai dengan yang ia kuasai itu, seperti ada Su'abul Iman, betul. Ya Kayi Badawi. Cuma kita mungkin belum tahu, ya. Sekarang salaf itu harus reinterpretasi dulu. Kalau kita bicara tentang salafus saleh, salaf itu ya memang kalau kita mau bagi ada dua. Ada orang mengatakan ulama salaf, ada ulama khalaf. Lalu bagaimana secara periodisasi ya? Ulama salaf itu ulama yang terdahulu sejak Nabi meninggal lalu 300 tahun berikutnya. Itu termasuk salaf. Imam 4 termasuk salaf, ya kan? Katakanlah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu ya lahir tahun 150 Hijrah, meninggal 204. Dia termasuk salaf itu. Itu dari periodisasi. Lalu setelah itu ada ulama halaf. Memang selalu ada pertarungan pemikiran antara ulama salaf dan ulama halaf. Ya sampai ya ulama salaf itu kan tidak mau ribut-ribut itu. Lalu dia menyatakan, ulama halaf mengatakan ya kita lebih tahu katanya. Oke lah. Kita tidak keberatan kalau Anda orang halaf, al-halafu a'lam. Orang halaf itu lebih tahu, tapi kata orang salaf, as-salafu aslam. Tapi orang salaf lebih selamat katanya. Mau menjadi orang lebih tahu atau lebih selamat. Lebih selamat. Itu kadang-kadang anekdotnya seperti itu. Nah, cuma kita harus belajar salaf ini secara cerdas. Jangan terlalu kaku. Ya, jangan terlalu kaku. Seolah-olah orang lain tidak salaf kan gitu. Iya. Jadi begini, sama Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah rujuk ilal Quran dan Sunnah, berarti mbahnya salaf itu. Ya, cuma kan kita belum tahu itu. Ya, memang kelompok-kelompok kecil seperti salaf itu mengaji, kan nampak dia. Nampak. Ini Muhammadiyah ini organisasi besar. Ya, ada pengajian-pengajian ranting apa, memang perlu ditingkatkan ya materi-materi bahasannya. Perlu. Dan kita juga sudah apa? Sudah ada menyusun kok. Ya keputusan Muktamar 44 di Jakarta tahun 2000 ada PHIWM namanya. Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Mulai dari dalam bidang akidah, ibadah, akhlak dan seterusnya. Ada 11 poin itu. Ya. Nah, jadi sudah dirumuskan itu, sudah dirumuskan. Nanti kita tidak usah mengklaim-klaim kita paling salaf, itu juga tidak bagus. Muhammadiyah juga tidak pernah mengklaim dirinya paling salaf, juga tidak pernah. Ya toh. Cuma kembali kepada Quran dan Sunnah. Ya, makanya Islam itu ya di samping ada yang statis, ada yang dinamis. Tapi tidak semuanya distatiskan. Ya toh, ada yang dinamis. Gitu. Kenapa dinamis ya? Islam itu way of life kok. Ya, sebagai pedoman hidup
Selama ada kehidupan di dunia ini, selama itu juga ya Quran fungsional. Jadi begitu, tidak pernah tidak up to date. Tapi nanti kalau ada mengatakan wah Quran tidak up to date, berarti otaknya yang salah memahami Quran. Jadi begitu. Iya, betul. Gitu ya. Oke. Terima kasih. Ya. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan? Udah ya. Mungkin ini ya, tadi benar apa yang dikatakan Ustaz tadi, mungkin ada perlu ya sebelumnya. Ini ada pertanyaan dari Facebook ya, mengapa di Muhammadiyah kalau pelatihan lebih diutamakan keorganisasian dan kurang untuk pemahaman keislaman. Nah, ini juga informasinya dari mana? Nah, masuk dulu ke dalam baru tahu. Nah, betul. Ya, masuk ke dalam baru tahu. Saya aktif dulu di berbagai organisasi waktu mahasiswa. Ya, saya juga pernah jadi pengurus KNPI. Ya, sudah eksis saya sebagai ketua Departemen Pendidikan Kader malah. Ya. Dan saya juga sudah melihat di organisasi-organisasi Islam lain, tidak pernah saya temukan di dalam Muhammadiyah. Ya, waktu saya di IPM, maaf, yang namanya sholat malam itu sudah menjadi karakter itu. Betul, ya, betul. Sudah jadi karakter itu. Ya. Lalu kita dilatih berpidato, dilatih ceramah. Wah, itu luar biasa itu. Apalagi waktu saya di IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Ya, kita undang nanti ada kajian-kajian. Makanya di dalam Muhammadiyah itu kan namanya Baitul Arqam, ya kan? Itu diabadikan itu untuk mengenang Untuk mengenang kembali sejarah perjuangan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ajaran Islam itu awal-awal itu di rumah Arqam. Di rumah Arqam di dekat Sopa itu. Ya toh? Itu mengenang, disitulah masuk Islamnya Umar juga masuk. Betul. Di situ. Nah, di situ tempat penggembelengan. Kalau ada mengatakan organisasi toh itu kan angan-angan itu, penilaian-penilaian subjektif itu, karena tidak pernah masuk, ya kan? Nah, kita umpamanya di IMM itu, ya, nanti ada DA Madya, ya, lalu ada DA dasar, ada DA Madya, ada DA paripurna, ada kucing instruktur. Wah, itu bertahap itu, ya toh. Nah, jadi seperti itu. Ada kajian-kajian akidah secara khusus, ada kajian tafsirnya, ada pembinaan spiritual. Kita dilatih, ya, nanti umpamanya selesai jam 10 atau jam 11, harus bangun jam 2:30, kita sholatul lail. Nah, begitu. Kenapa? Karena pendiri Muhammadiyah itu begitu, Kiai itu. Maaf, Kiai itu menyampaikan, memperkenalkan Muhammadiyah baru berdiri itu di Pekajangan. Ba'da maghrib sampai Isya diceritakan. Setelah itu ditambah beberapa menit, terus dia pulang ke Jogja. Naik kereta api zaman Londo itu. Begitu sampai di Jogja dia tidak pulang ke rumah. Ya. Pulangnya kemana? Ke masjid besar, Masjid Sultan itu. Dari masjid dia ke masjid. Itu loh pendiri Muhammadiyah itu. Dan diikuti oleh generasi-generasinya. Ya toh? Nah, terus waktu itu ya yang diikuti keidahan itu oleh siapa? Oleh Sultan Mansur. Nah, Sultan Mansur itu orang orang Sumatera, ya, menantunya kakak iparnya Buya Hamka. Itu muridnya bapaknya Buya Hamka itu. Dia seorang ulama juga itu. Walaupun ulama ya datang ke Pekajangan itu paling kerjanya ngasih orang makan, ya kan begitu, buka warung. Betul. Apa benar orang ini pantas hendak menyebut dirinya sebagai pendiri Muhammadiyah pengikut Nabi Muhammad, ya, Muhammadiyah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid, bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah As-Sahihah. Apa benar hendak? Pantas hendak? Akhirnya diikuti dari belakang tanpa sepengetahuan Kiai Dahlan. Kita tidak tahu apa maksudnya gitu. Begitu turun di stasiun diikuti juga Kiai Dahlan, tapi mengambil jarak. Kiai Dahlan lurus saja ke selatan menuju ke alun-alun itu. Ada kedai minum di depan Istana Negara itu. Lalu dia tanya, Pak, saya mau tanya, Bapak ngerti tidak Kiai Dahlan? Oh, ngerti. Biasanya beliau itu sholat subuh di mana? Oh, di masjid besar Kesultanan itu. Walaupun belum masuk waktu subuh, mungkin sekitar 1,5 jam lagi. Ya. Oh ya, terima kasih. Jalan saja ke situ. Tuh nanti di sebelah barat alun-alun di situ ada masjid besar. Dia ikuti gitu.
Begitu Sultan Mansur itu masuk di masjid besar itu, dia wudhu itu terus masuk, begitu masuk dilihat orang sedang sujud di depan. Terus ada merbotnya datang, dia tanya, Pak boleh tanya enggak? Oh ya, ada apa Pak? Itu yang sujud di depan itu siapa? Oh itu Kiai Dahlan, katanya. Biasa beliau itu salat lail di sini. Tadi malam beliau enggak ada di sini, kemungkinan dia keluar kota. Biasanya kalau keluar kota pulang malam mesti ke sini, salat malamnya di sini. Ya, sering sekali salat malam di sini. Gitu. Akhirnya Sultan Mansur mengatakan apa? Kamu memang orang yang pantas saya ikuti. Saya harus bergabung dengan Muhammadiyah. Hebat enggak? Dia tertarik dengan apa? Dengan salat lailnya Kiai Dahlan. Ternyata Sultan Mansur itu bukan seorang kelas kacangan. Dia membaca ya surat Al-Furqan. Ciri-ciri hamba yang disayangi oleh Allah, wa yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Dia sisihkan sedikit malamnya untuk sujud kepada Allah. Itu salah satu ciri orang-orang yang disayangi oleh Allah. Kalau orang-orang disayangi oleh Allah sudah punya ciri, kenapa kita tidak ikut? Itu katanya begitu. Akhirnya begitu selesai sholat, Kiai Dahlan pulang ke rumah dibuntuti dari belakang. Begitu masuk jarak 1-2 menit, dia ketok pintu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Oh silahkan masuk. Lalu memperkenalkan diri, lalu menyatakan diri mau bergabung dengan Muhammadiyah. Kenapa? Hanya tertarik dengan sholat malamnya. Nabi itu jarang sekali meninggalkan sholat malam. Itu kebiasaan Nabi. Ya, setelah itu saya mau masuk Muhammadiyah. Kiai boleh enggak? Oh boleh, tapi apa kamu siap enggak? Ya saya berusaha. Kalau kamu betul-betul siap, bagus. Kalau begitu, kalau kamu mau masuk Muhammadiyah, oke. Tinggalkan Pekajangan, pulang ke Sumatera Barat. Tuh, dua barang dagangan saya banyak itu. Batik-batik silahkan dibawa. Ya, labanya untuk dana dakwah. Ya, kembalikan modalnya saja. Luar biasa itu. Dan itu menjadi tradisi dalam pelatihan di Muhammadiyah. Ya. Dalam Baitul Arqam itu kita mesti sholat malam. Terus nanti disilahkan ada yang menyampaikan pengajian, dilatih berdakwah. Begitu. Jangan sampai mengatakan kering belum tahu apa-apa. Saya ini ya ada di dalam proses kok. Jadi begitu, baik dari IPM maupun dari IMM begitu. Kalau kita ada coaching struktur apa, kegiatan apa, kita budayakan sholatul lail itu, melatih spiritual kita. Jadi begitu, banyak yang salah paham. Makanya jangan menilai sesuatu yang belum kita tahu secara lengkap, hanya informasi-informasi liar yang diterima. Jadi nanti bisa salah itu. Betul. Nah, jadi begitu. Cuma perlu diketahui, ya, umpamanya IMM. Jadi IMM jangan dilihat dulu secara ideal. Kenapa? Karena yang masuk di IMM itu mahasiswa baru itu banyak sekali. Mulai dari apa? Mulai yang dari tidak bisa membaca Quran sampai ada yang hafal 10-15 juz ada. Tapi yang tidak bisa baca Quran juga ada. Tapi jangan digeneralisir semuanya begitu, keliru. Ya, mereka masuk di sana mau bergabung itu sudah bagus, ya kan? Itu menjadi sasaran dakwah kita, dikualitaskan. Dari tidak bisa membaca Quran karena dia memang mungkin basicnya di rumah itu tidak mendukung. Tapi begitu sampai di kampus dilihat kegiatan di MM itu bagus, ini dia bergabung. Nah, ini kesempatan kita. Makanya harus hati-hati menilai supaya kita jangan salah, nanti jadi sombong kita. Ya, kita belum paham sesuatu lalu kita nilai karena berdasarkan ketidaksukaan kita, sering terjadi seperti itu. Ya toh? Nah, justru itu nanti akan timbul fitnah. Nah, oleh karena itu saya ingatkan, ya begitu, jangan kita terlalu cepat menilai sesuatu yang tidak kita pahami secara baik, gitu, secara jujur. Begitu ya kira-kira. Oke, baik. Mungkin langsung closing Ustadz, secara singkat terkait dengan baik. Jadi begini, ya, karena ini pokok pikiran pertama, seri pertama. Sebenarnya masih banyak. Nah, saya tinggalkan pertanyaan. Ya, saya tinggalkan pertanyaan, nanti dijawab ya kapan kalau saya dikasih waktu lagi dan saya ada waktu. Tadi saya mengatakan ya tauhid rububiyah itu meyakini tentang keesaan Allah. Hanya Allah yang Maha Kuasa menciptakan pertama. Kedua memiliki. Ketiga mendidik, mengatur, memelihara. Keempat alam. Tadi sudah saya jelaskan.
Nah, kalau Allah memiliki, mendidik, mengatur, memelihara, pertanyaannya, secara teoritis apa buktinya Allah mendidik, memelihara alam ini? Secara teoritis apa buktinya Allah memelihara, mendidik, mengatur alam ini semuanya, termasuk kita sebagai ya hamba Allah? Atau secara umum termasuk manusia. Secara teoritis apa buktinya Allah mengatur, mendidik, memelihara? Tolong ya, ini catatan peninggalan saya untuk dijawab. Silakan jawab sekemampuan. Benar, alhamdulillah. Tidak benar, alhamdulillah. Karena kalau tidak benar nanti ada jawaban yang benar kan, kita bisa tahu. Caranya belajar kita begitu. Keberanian menjawab ya 75% walaupun kebenarannya hanya 25%, tidak apa-apa dalam proses belajar. Nah, itu cara kami dulu begitu, ya. Ya, oke, kita berani kepada tokoh-tokoh itu bertanya sesuatu warna yang janggal-janggal, kita tanya konbua itu, ya. Baik, saya pikir begitu ya. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ya pokok pikiran pertama, ya artinya seri pertama ya, bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Atas segala kekurangan dalam penyampaian ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.